Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Kita sudah bersama dengan beberapa pakar dan juga narasumber begitu. Ada dari BNPT, Prof. Irfan Idris. Selamat pagi, Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Oke, ada Bang Mustafa Nahrawardaya. Terima kasih sudah hadir, Mas Mustafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kekesalannya ditahan dulu ya. Tidak ada yang kesal. Dan juga ada Mas Budi ya. Mas Budi ini sebagai pengelola, Sebagai pemimpin redaksi. pemimpin redaksi. Gemaislam.com. Apa? Gemaislam.com. Gemaislam.com. Ya. Masih aktif? Masih aktif sampai sekarang. Masih aktif sampai sekarang, tapi Iya. publik sudah tidak bisa Tidak bisa mengakses karena mengakses sudah diblokir. lagi. Kenapa tidak bisa diakses? Sudah termasuk dalam daftar yang di blacklist oleh BNPT begitu? Iya, jadi ini adalah berita yang sangat mengejutkan bagi kami karena selama ini bisa dikatakan lembaga kami, karena kan Gema Islam ini adalah website yang dimiliki atau di bawah naungan dari Ormas Perhimpunan Al-Irsyad. Singkat berpikirnya begitu ya masyarakat yang menyaksikan kita pagi ini, kalau Gema Islam termasuk dalam daftar blacklist BNPT dan sudah diblokir begitu, artinya selama ini mungkin Gema juga informasi-informasi terkait dengan radikalisme. Apakah Anda merasa seperti itu? Tidak seperti itu, ya, karena Kalau tidak seperti itu berarti tidak harus diblokir dong. iya, justru selama ini kami menjelaskan kepada masyarakat, menjelaskan kepada pembaca bahwa radikalisme atau terorisme adalah tindakan yang haram. Ya, bahkan kami sudah Anda ikut menjalin, menyiarkan itulah begitu lah. iya, mungkin ya. menyiarkan seperti Oke. itu. Kami sudah dari puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 2000-an, ya kalau nggak salah, lembaga kami ya dari Perhimpunan Al-Irsyad itu sudah bekerja sama dengan ulamanya BNPT, Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang dari Yordania yang kemarin ngisi di sini di Kemayoran, Oke. ya, tentang ISIS dan terorisme. Atau mungkin nggak situs Anda dihack? Tidak, karena sudah ada pengakuan dari pihak Menkominfo dan dari pihak BNPT sendiri demikian. Bahwa Gema Islam Bahwa adalah Gema termasuk Islam yang- adalah termasuk situs yang mengajarkan radikalisme, Hah? terorisme, Hah? yang mengajak bergabung kepada ISIS. Sehingga saya sendiri merasa bingung karena selama ini saya siang malam itu memberikan penjelasan, bahkan mensiarkan hal-hal yang justru malah deradikalisme gitu ya. iya, ketika ulamanya BNPT Heeh. minggu kemarin ya datang ke sini ke Indonesia, justru pimpinan kami yang menemani beliau. Oke. Bahkan ketika ada pengajian di Masjid Al-Fatah di Jatinegara, Oke. itu beliau pimpinan kami Ustadz Yusuf Usman Baisa yang menjadi penerjemah Oke. membahas tentang kesesatan ISIS dan radikalisme. Kalau- Makanya ini ketika hari Senin, Anda ya, senyum saja Mas. ketika hari Senin kemudian kami dapat laporan dari kawan-kawan media ya. bahwa situs kami gemaislam.com adalah situs yang akan ditutup, Ya. diblokir karena mengajarkan radikalisme. Paham radikalisme. Ini sungguh sangat aneh. Oke. Kami harus mengadu kepada siapa dan harus bicara apa? Kami sempat merekam tampilan situs Anda ya, gemaislam.com. Kami sudah sempat print screen begitu, Mas Mustafa. Ini adalah tampilan situs Anda begitu. Iya betul. Ini adalah tampilan situs Anda yang saat ini mungkin publik sudah tidak bisa lagi membukanya. Iya betul. Anda kecewa dengan pemblokiran ini? Iya, sangat kecewa sekali karena yang pertama, media-media mengatakan bahwa semua yang diblokir adalah website atau Oke. situs radikal yang mengajarkan terorisme. Padahal kami nggak merasa seperti itu. Silakan ditanyakan langsung kalau gitu ke sebelah kiri Anda begitu. Prof, ini Baik. Ya. gimana nih mekanisme kinerja BNPT? Kita setuju deradikalisme, tapi lembaga yang sudah membantu dengan ikhlas begitu, upaya deradikalisme ini termasuk juga lembaga yang harus diblokir oleh BNPT. Baik, terima kasih Mas Arif Fadil, Mas Mustafa, Mas Budi. Ya, sejak 2-3 tahun yang lalu, 2012-2013, ada 198 atau kurang lebih 200 situs yang terindikasi radikal. Sudah dipantau lah. Sudah dipantau. Dan 2013 kami pertemuan dengan Kominfo, sudah menegaskan kembali. Kominfo sebagai lembaga eksekutor, Ya, eksekutor. BNPT sebagai badan koordinatif, Oke. menawarkan, memberikan 26 daftar situs yang terindikasi radikal. Kemudian diseleksi oleh pihak Kominfo, ada 4 yang sudah tidak aktif
dan 2 yang double, kemudian satunya lagi memang sudah tertutup. Jadi tinggal 19. Kemudian kemarin pagi menjadi 22. Ada 3 tapi bukan Kita 3. tidak bicara kuota dulu lah di sini ya. Kalau bicara soal pemenuhan kuota tentu akan panjang waktunya. Iya. Tapi ini yang harus dijelaskan kepada publik. Jangan seakan-akan tanpa pandang bulu, seakan-akan langsung menutup situs. Teman-teman dirugikan ini. Jadi begini, kami pertemuan kemarin dengan Kominfo dan 7 situs yang terindikasi radikal masuk dalam list yang tidak bisa diakses kembali oleh publik di Indonesia. Itu kita sudah ketemu kata seperti itu, bahwasanya misalnya seperti dari hidayatullah.com, kemudian dari islamiccenter.com, termasuk gemaislam.com, mereka sangat welcome menyampaikan kepada BNPT, tunjukkan kepada kami yang tidak tepat dan mana yang benarnya gitu. Nah, yang pasti ada 2 hal yang perlu kita analisa. Sebentar, Prof. Iya, makanya harus dijawab dulu sama Mas Budi nih kan. Anda sudah diajak berbincang soal ini? Ya, jadi kemarin itu di Menkominfo kami sudah ketemu dan sudah sedikit sharing tentang ini. Cuma Anda minta ditunjukkan oleh BNPT mana yang dianggap radikalisme. Ya, kami menyampaikan bahwa kalau seandainya kami dituduh radikalisme, coba tunjukkan mana. Dan pada saat itu ditunjukkan nggak? Enggak ditunjukkan. Dan kalau seandainya pun ada di antara website yang diblokir ini mengajarkan atau memberitakan hal-hal yang seperti itu, kenapa tidak dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu? Prof? Adanya pemanggilan atau... Jadi BNPT memberikan Kominfo list itu untuk dilakukan penutupan. Nah, yang bisa ditutup itu adalah yang website menggunakan co-ID. Ya, co-ID. Tetapi yang bisa diblokir itu yang menggunakan .com. Beda tutup, beda blokir. Kalau blokir, itu hanya di Indonesia tidak bisa dinikmati, dibuka. Tapi di negara lain masih bisa. Yang diblokir. Kalau yang ditutup ini pengetahuan dari Kominfo ini. Kalau ditutup itu co-ID. Jelas alamatnya. Jelas yang bisa diajak dulu bersama oleh Kominfo. Untuk sama-sama seperti yang diharapkan tadi. Tapi kan seharusnya kan yang diharapkan oleh Mas Budi ini adalah ditunjukkan, Prof, gitu loh. Ditunjukkan mana yang kalimat atau tampilan yang berbau. Kita sudah siapkan tim bekerja CCT, yaitu artinya ada form ada. Ada tim counter cyber terrorism akan yang sudah mencatat semua, dan teman-teman yang 7 web itu yang datang itu adalah pimpinan redaksinya, termasuk Gema Islam. Berarti Gema Islam ada paham radikalisme. Dalam paham radikalisme itu kan maknanya itu diantaranya syarat dan kriterianya. Diantaranya diantaranya itu mengajarkan paham takfiri yang mengkafir-kafirkan. Kemudian tunggu dulu. Kemudian membahas jihad secara sempit. Dan kemudian ikut melawan perjuangan yang dilakukan. Yang artinya itu adalah kontra dengan deradikalisme. Tetapi tidak sedikit web-web yang dari 19 itu yang ikut membenci ISIS. Akan tetapi ada di antara halaman web itu yang cenderung mengharamkan demokrasi, mengkafirkan pemerintah. Tapi kita tidak tahu siapa. Nanti ada bukti yang kita lihat. Dan kita duduk bersama dengan 7 pimpinan redaksi yang diblokir. Tentunya Mas Budi punya alasan lagi di sini, dan juga Mas Mustafa yang sudah tersenyum-senyum manis begitu tadi saya perhatikan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Radikalisme. Sesungguhnya apa kategori radikal itu sehingga Menkominfo menyanggupi untuk melakukan pemblokiran yang diminta oleh BNPT, Pak Menteri? Tentunya BNPT telah melakukan analisis atas konten-konten yang dianggap mengandung unsur radikalisme. Kami mendapatkan informasi mengenai kriteria yang terkait dengan konten radikalisme, yaitu 1, ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. 2, takfiri atau mengkafirkan orang lain. 3, mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan ISIS atau IS. 4, memanai jihad secara terbatas. Nah, atas
permintaan BNPT ini, kami melakukan pengecekan tadi disampaikan dari 26 itu setelah di-screen lagi ternyata ada 19 yang diblokir. Itu proses yang dilakukan oleh kami. Namun juga kami mendapat masukan, saya pribadi mendapat masukan, ada beberapa teman-teman mengatakan ada sebagian yang sebetulnya tidak mengandung konten yang berkaitan dengan radikalisme. Oleh karena itu hari ini, siang hari tadi dilakukan rapat antara Kominfo, BNPT, Polhukam, dan Kementerian Agama. Kemudian disusuli juga dengan rapat antara kami berempat dengan teman-teman yang merasa bahwa situsnya tidak mengandung konten radikalisme. Dan sudah disampaikan pada rapat tersebut tindak lanjutnya apa-apa saja yang akan dilakukan. Dan kalau memang tidak ada konten yang terkait masalah radikalisme, tentunya itu akan dilakukan normalisasi atas situs tersebut. Di tengah jeda tadi kami juga sempat berbincang dengan Mas Mustafa. Sebelum tadi ada tanggapan dari Mas Budi ya terkait dengan temuan yang ternyata sudah dirilis juga oleh BNPT begitu. Mas Mustafa, Anda dirugikan juga tadi katanya ada situs Muhammadiyah juga yang ikut terblokir begitu? Kalau saya sama tidak kaget ya. Jadi ini ada sebuah kebijakan yang saya tidak bilang ngawur ya, tapi ini brutal. Jadi karena apa? Ini bahasa Anda tadi sudah adalah pantas, pukul rata. Nah, sudah pantas nggak Anda menyebut brutal begitu loh? Karena apa? Ini semua dianggap radikal. Coba bayangkan, ini mitranya radikal. Ada situs yang mitranya loh ya? Mitranya aja dianggap radikal. Kemudian ada situs yang dikelola oleh salah satu pimpinan Muhammadiyah, namanya EGL Islamic Center, juga diblokir juga. Isinya itu kajian Al-Quran. Sekarang kalau namanya mengkafirkan orang lain, di situ sebenarnya bukan mengkafirkan, tetapi membahas bagaimana ada kelompok yang mengkafirkan orang lain, ditulis di situ. Jadi bukannya... Jadi deradikalisme dong sebetulnya itu ya kan? Kan ngawur sekali. Jadi di tulisan itu misalnya nih, paham A, ini mengkafirkan orang lain, terus ditulis di media itu. Bukan berarti website itu mengkafirkan orang lain. Ini mah tidak sekolah pun tahu bahwa ini bukan mentakfirkan orang, bukan. Makanya ini saya tidak tahu, tetapi nanti pada akhir segmen akan saya buka. Sebenarnya siapa yang bermain di balai ini? Buka sekarang aja Mas Mustafa. Enggak boleh, nanti di akhir waktu. Karena apa? Ini akan terjadi meskipun mumpung ada Prof di sini. Meskipun mitra, meskipun ini websitenya Muhammadiyah, websitenya NU, dibabat juga, karena yang dilawan mereka itu sebenarnya bukan BNPT, bukan radikalisme. Nanti akan saya ungkap di akhir Anda kan juga memahami soal prosedural hukum di negeri ini begitu ya Mas Mustafa ya. Saya mengutip lah pernyataan dari Mahfud MD, ya kan, yang menyebutkan bahwa untuk memblokir atau menutup situs dan lain sebagainya harus melalui fase pengadilan seperti itu. Semestinya BNPT tahu itu. Makanya saya bilang ini ada sesuatu yang something wrong di BNPT. Prof, kenapa Prof? Something wrong. Nanti akan saya ungkap kenapa something wrong. Karena ini banyak kepentingan di BNPT, banyak kepentingan. Jadi banyak sekali, entah itu sudah perwira polisi, kemudian pensiunan polisi, ingin di BNPT. Maka dari itu kalau sudah ke BNPT itu akan lancar ini apa namanya, jenjang karirnya akan lancar. Kita tanya yang di BNPT yang bukan polisi kalau gitu lah, Prof. Kalau beliau netral nih. Baik, Mas Prof, Mustafa. menjawab tadi tudingan saya Mas tidak Mustafa. melihat di situ karena saya dari sipil. Kenapa tidak masuk ke proses yang memang koridornya sudah disusun? Kita kembali ke dasar pengadilan hukum. terlebih dahulu. Tadi dikatakan bicara hukum. Kita kembali ke Perpres 46 2010 mengkoordinasikan penanggulangan terorisme dalam hal pencegahan, penindakan dan kerjasama internasional. Core dari ketiga ini tugas extraordinary itu ya, extraordinary. Bukan hanya satu, bukan hanya extraordinary, tapi dia adalah musuh kemanusiaan, against humanity, dan dia transnational. Jadi itu borderless. Jadi mereka. Jadi ada kewenangan BNPT untuk melakukan itu. Jadi kewenangan kita mengkoordinasikan, bukan eksekutor, mengkoordinasikan ke pihak terkait, Kementerian Agama, Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM terkait lapas. Oke lah, eksekutornya kan Menkominfo nih dalam hal ini. Tapi bukan berarti juga Anda buang seakan-akan seperti akan buang badan. Makanya begitu. Kita hadir, kita terima teman-teman 7 termasuk Mas mohon Agus. Maaf, tapi kebalik. Meskinya sehari ini mestinya dibuka dulu blokirannya. Ini diblokir dulu baru mikir ini sebenarnya benar apa enggak sih blokirannya. Ini kan kebalik, Anda Pak. dituding brutal loh. Buka dulu blokirannya, baru ini sekarang bicara. Ini kan kebalik. Masa blokir dulu baru ngomong ini benar apa tidak sih? Gimana, Prof? Ini Itu kan kita koordinasikan. Lagi-lagi bukan kita yang memblokir. Itu kan permintaan BNPT. Tunggu dulu. Permintaan BNPT, permintaan blokir juga. Kita meminta kepada Kominfo yang punya kewenangan. Tentunya mereka punya juga SOP.
ada tahapan. Seleksi. Ya, Jadi ada begini, seleksi. Investigasi terlebih dahulu. Kami bertemu kemarin, Mas Ah. Mustafa mungkin memantau juga dari jauh. Oke. 7 itu kita sudah sepakat Oke. untuk bertemu, dan bahkan Hidayatullah, IslamicCenter.com, Mas Agus pimpinan redaksi yang dimaksud tadi itu Tujuh. sudah menyatakan, sudah datang menyatakan bahwasanya tunjukkan kepada kami mana yang lurus. Nah itu yang kita sementara. Ya, tapi kan proses dengan yang tim situs yang kita. tadi dipegang sama orang Muhammadiyah temannya Mas Mustafa ini kan ini intinya juga begini ikut loh. tertutup Ya, begitu. intinya begini loh, kan nggak ada pembicaraan. Nggak ada pembicaraan apapun, kemudian semua dibantai Tapi kalau saja. kita menggunakan azas deradikalisme, paham radikalisme, Ya. harus seperti itu memang. Bukan begitu, ini Indonesia. Kan bukan sudah Amerika. ada Ini- perpresnya kan tadi semua kata sepakat Prof. untuk memerangi terorisme, deradikalisme. Semua sepakat. Tapi jangan dengan melanggar hukum pula. Ini memang extraordinary crime. Ini kriminal sangat besar. Tetapi saya melihat semangat dari BNPT, dari makalah-makalah yang dikeluarkan BNPT, ini memang mengerikan. BNPT meminta kepada polisi untuk melakukan langkah-langkah dengan diskresi, Oke. tanpa mempertimbangkan apapun, dengan kebijakan sendiri, dengan peralahnya. Ini ngeri sekali. Artinya BNPT selalu meminta seperti itu. Sekarang meminta Kominfo. Siapapun yang diminta oleh BNPT, bunuh diri sekalipun, akan mau, takut. Apalagi Kominfo. Maka saya nggak menyalahkan Kominfo. Semua takut pada BNPT. Jadi kalau sekarang Pak Irfan ngomong, kamu bunuh diri sekarang. Bunuh diri dia, karena saking takutnya kepada BNPT. Kalau melawan BNPT akan menjadi karma. Itu bahasa mereka. Jadi tidak sejauh itu. Buktinya kita- seperti ya, ini. BNPT tentunya meminta kepada Kominfo, tapi nggak berani meminta kembali untuk ada unblokir. tahapan-tahapan, ada dasar yang kita laksanakan. Saya katakan tadi sejak 2012, 2013, tim kami Sudah di media di-trace. sudah mengidentifikasi, Yes. Gini Pak Irfan, mohon maaf ya. nih, mohon maaf nih. Ini kan versi BNPT. Ya. Ini kan seperti nggak memiliki telinga, toh. Ya. Lah wong nggak ada pembicaraan pendekatan apapun, kenapa langsung diblokir? Ini pertanyaan yang penting Kan ini. sudah dipanggil 7 pemretnya tadi. Kapan kan kemarin? Sudah ketemu. Dipanggil baru kemarin. Ini kan langkah-langkah Kenapa kebalik. Mas Budi? Dan itu pun bukan panggilan, tapi inisiatif dari kita mereka, sendiri. bukan panggilan. Jadi ini tidak ada itikat baik dari BNPT untuk berbuat baik bagi negara ini tentang radikalisme jadi itu balik-balik ini. begini, musuh bangsa kita adalah radikalisme. Sepakat. Ya sepakat. Caranya salah. Tetapi, Bener nggak, setuju nggak? ya, tetapi itu perlu ada masukan. Kita menerima Lah masukan. kok diblokir dulu? Ya. Jangan begitu dong, Pak. Ini kasihan, ini kan aset Atau aset mungkin Islam Prof, saya ini. ingin bertanya ke BNPT nih. Atau mungkin Prof, ya hal yang dilakukan saat ini oleh BNPT adalah mungkin sebagai bentuk untuk early warning begitu bagi Ya. bagi situs-situs yang Early lain warning. agar berhati-hati Ya itu saya begitu. katakan tadi 198 kurang lebih 200 lah seperti itu. Ah. Ya yang 26 itu baru dilakukan Oke. untuk sementara. Oke. Dan bukti-buktinya ada Dari semua. ratusan situs itu apakah memang semua menyuarakan paham radikalisme Iya, seperti itu? paham radikal. Seperti yang ditulis yang dijelaskan tadi Pak Menteri juga. Oke. Tetapi kita harus duduk bersama karena tidak sedikit di antara mereka tidak menyangka bahwasanya ini berbahaya bagi keutuhan Banyak bangsa. pakar, banyak tokoh di NKRI. BNPT, orang-orang hebat di BNPT, bukan hanya terhenti untuk pemblokiran situs seharusnya. Ya. Seharusnya bisa juga dikejar orang-orang yang memang menyebarkan paham radikalisme itu dong seharusnya kan? Ya itu juga termasuk kajian kita. Ini Kita melakukan, makanya kita libatkan civil society untuk melakukan bagaimana agar mereka tidak mau dan tidak bisa. Kalau FOM tidak mau BNPT melakukan mengatakan hal yang dari ratusan, menulis radikalisme dan tidak bisa melakukan. kalau karena FOM memang penguatan BNPT hukum. mengatakan ratusan situs tersebut berbau paham radikalisme. Iya. Sudah adakah yang tertangkap? Sudah adakah mungkin yang dijebloskan ke penjara? Ya, kita kan bukan badan penindak. Tentunya kita koordinasi dengan KL-KL yang terkait. BNPT baru berusia 4 tahun, harapan masyarakat terlalu besar dan kecurigaannya terlalu tinggi. Tetapi kalau kita sudah duduk bersama, saya kira sudah ada jalan keluar. Bapak Wakil Nah, Presiden juga sudah meminta itu bro, untuk mestinya melihat duduk kembali. bersama dulu, Ya. baru diblokir. Ya. Maksud saya, inilah tata cara Mas Indonesia Mos. yang memiliki etika-etika. Ini jiwa Pancasila Ya. jiwa Pancasila yang baik. Itu Oke. dengan menghargai musyawarah. Ya. Jadi bukan dengan bunuh dulu, tembak dulu, baru Kalau kita juga ternyata. kalau saya boleh berkata karena sudah bawa Pancasila di sini, bukankah kita mengenal Undang-Undang Dasar Ya, tahun kita hormati undang-undang itu. 1945? Kebebasan berserikat, kebebasan memberikan pendapat, kebebasan berekspresi. Jangan seperti sampai itu. justru BNPT yang melanggar itu. Tetapi kebebasan itu jangan Ya. sampai melanggar hak orang lain. Sepakat dengan itu. Ya, gitu. Sepakat dengan Ya. itu. Pengadilan sudah memutuskan mereka melanggar, kemudian diblokir. Kan belum kan? Pengadilan belum memutuskan. tidak. Karena versi BNPT seperti itu. Oke. Nah, Ini ini yang melanggar. berbahaya, ini yang Oke. berbahaya. Saya ingin tahu yang lebih berbahayanya lagi kayak gimana begitu. Benarkah Gema Islam Mas Budi ini menyuarakan paham radikalisme? Nanti kita akan coba gali di segmen berikutnya ya Mas Budi ya. Tetap bersama kami akan kembali.
Mas Budi, kalau memang disebut Gema Islam, ternyata benar dari hasil trace atau mungkin investigasi tim khusus begitu ya di BNPT tersebut begitu, ada paham radikalisme yang disiarkan di Gema Islam. Bagian mana itu? Mungkin Mas Budi bisa mempertanggungjawabkan kepada publik begitu. Ya, bisa dibuktikan di mana letak radikalismenya. Artinya Anda sekali lagi menyangkal begitu? Iya betul, karena sejak pertama kali situs ini didirikan sekitar tahun 2012, karena dulunya adalah majalah Gema, punya Perhimpunan Al-Irsyad. Artinya fisik ya? Fisik, iya. Dan ini awalnya adalah majalah komunitas untuk DPC Perhimpunan Al-Irsyad yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian setelah tidak bisa terbit lagi, maka kami ganti menjadi website online yang isinya adalah mempublikasikan acara-acara yang ada pada Perhimpunan Al-Irsyad. Dengan transformasi yang berubah dari fisik menuju ke website seperti ini, apakah ini bagian dari upaya teman-teman juga begitu loh, untuk mungkin sedikit agak menyingkir, menepi begitu dari paham-paham yang berbau radikalisme seperti itu? Iya, dengan tidak menuduh Anda ya, dengan tidak menuduh Anda begitu. Ya, jadi ketika tahun 2012 kami mendirikan Gema Islam, itu sudah komitmen dari awal bahwa karena memang ini adalah keyakinan kami bahwa terorisme itu adalah bukan dari ajaran Islam. Karena kita tahu sendiri dari tahun 2000-an itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi sudah biasa mengisi pelatihan dai-dai. Ya, itu di Al-Irsyad Surabaya. Itu sudah 12 kali dan kami senantiasa mengikuti acara itu. Dan kami sudah dari awal untuk bersepakat di tim ini agar untuk menangkal atau menjelaskan kepada umat tentang singkat bahaya kalimatnya terorisme. Tidak menyerempet bahaya lah begitu. Tidak menyerempet bahaya. Dan ini jadi satu bukti ya. Tahun 2014 ya kami mengundang langsung ulamanya BNPT. Ini di sini boleh kami pegang, ya, boleh mungkin. Ada logonya Gema Islam di sini. Perhimpunan Al-Irsyad bekerja sama dengan Gema Islam mengundang ulamanya BNPT di Masjid Istiqlal ya tanggal 22 Juni 2014. Artinya BNPT dilibatkan di sini. Kami memberitahu kepada BNPT bahwa kami mengadakan acara ini ulamanya BNPT yang sering dipanggil oleh BNPT. Artinya dalam hal ini kita nggak memiliki pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Terus ini bulan yang di bawahnya. Yang di bawahnya ya. Ini bulan Agustus. Ya, Perhimpunan Al-Irsyad juga bekerja sama dengan Gema Islam karena Gema Islam ini adalah medianya Perhimpunan Al-Irsyad. Maka kami di acara-acara Perhimpunan Al-Irsyad senantiasa dilibatkan. Ini mengundang BNPT-nya Saudi, ulama dari Saudi Arabia. Ya, yang khusus menangani masalah terorisme. Dan itu bisa lah dilihat rekam jejaknya begitu ya? Iya, bisa. Ini ada Profesor Abdul Salam As-Suhaimi dan Dr. Mus'id Al-Husaini. Alhamdulillah beliau juga hadir waktu itu dan memuji acara Siapa ini. Siapa yang hadir? Profesor ini. Waduh, Prof. Irfan. Dan memuji acara ini sangat bagus sekali. Oleh karena itu ketika kemudian website kami dituduh sebagai yang mengajarkan terorisme dan radikalisme, ini ya Allah, kita kasih waktu yang lebih lah buat Prof untuk menjelaskan ini, Prof. Jadi saya sangat berterima kasih pada saat itu mewakili Pak Ansat, Kepala BNPT pada saat itu di Kuningan, yang saya sangat puji itu. Saya tambahkan sedikit mungkin, Prof ya. Janganlah tutup priok nasi teman-teman ini, Prof. Tunggu dulu. Jadi kita harus lihat secara holistik ini. Jadi Mukafahatul Irhab itu kita sangat kita puji. Tetapi ada juga aduan dari masyarakat yang bukan hanya terorisnya yang dilihat, tetapi terkadang ada masyarakat yang suka mengangkat hadis yang menyesatkan umpamanya, membidak-bidakkan. Ini juga kita harus mengakomodir suara-suara mereka. Artinya misalnya kalau ada orang tahlilan, memangnya di dalam pertemuan-pertemuan tersebut keluar hal-hal seperti itu? Bisa dibuktikan. Apakah di Gema Islam disebutkan ada misalnya tahlilan haram, maulid bid'ah? Itu nggak pernah kami menyebutkan hal-hal yang seperti itu. Makanya kita akan yang sifatnya adalah khilafiyah. Yang ini sudah berlalu zamannya. Ada juga web yang menyatakan itu misalnya demokrasi haram, pemerintah togut. Nah, ini semua yang kita harus duduk bersama sampaikan. Ya, kalau kalimat-kalimat tadi itu ekstrim, memang ekstrim begitu. Hanya ini bisa memancing emosi masyarakat lain gitu, karena masih lebih banyak masyarakat Prof, bukannya yang moderat yang kita mau lindungi ketimbang yang mau menyesatkan.
Prof, bukankah agak sedikit menakutkan? Bila mana tadi memang ada pemelintiran hadis seperti yang tadi Prof katakan seperti itu, ayat-ayat yang kemudian Jangankan hadis yang dipelintir, terkadang ayat yang dipotong. Nah, kalau misalnya konteksnya seperti itu Kemudian situs, ditafsirkan dan kalau sesuai konteksnya dengan seperti kehendaknya. itu Ini dan kelompok situsnya teroris. langsung ditutup, Ya, kelompok teroris bukankah itu bukan akan website bukankah seperti itu ini. melanggar undang-undang juga, Prof? Artinya kan orang berkumpul berdiskusi juga dilarang juga dong nanti ujung-ujungnya sama BNPT. Ya kan bukan berkumpulnya dilarang. Tetapi kalau ada penanaman kebencian, penyebaran permusuhan, sesat menyesatkan, membidak-bidakkan orang lain, barangkali kita duduk bersama apa alasannya, kenapa ini dilakukan sementara tidak pada masa Rasul, dan kenapa ini dilakukan, dikatakan ini bid'ah. Nanti kan akidah orang lain merasa apa begitu. Jadi ini aduan juga, aduan masyarakat. Ini Mas Bukan Rifki, kami yang menyimpulkan. yang demoan Mungkin ini Profesor karena Dr. ini sudah melebar kemana-mana ya, karena memang nggak tidak jelas. ada definisi radikal yang disepakati. Ini berbicara terorisme, kok malah larinya ke masalah khilafiyah, tahlilan. Jadi Ini begini, masalah dari sebelum Indonesia merdeka Mas sudah Budi, dibahas masalah teroris ini. itu adalah anak kandung dari radikal. Ini Oke. sudah biasa. Teroris itu sudah ditangani aparat keamanan. Oke. Tetapi yang melahirkan teroris adalah radikal. Oke. Bukan siapa yang radikal, tetapi terkadang ada pernyataan Oke. yang menyebabkan orang jadi tidak senang dengan pernyataan itu. Oke. Artinya kan penyebabnya radikal banyak, ya Oke. banyak. Misalnya kemiskinan, ketidakadilan, termarginalisasi, ya kekecewaan dan kearogansi negara adidaya termasuk secara global. Nah itu yang menyebabkan bibit-bibit radikal akhirnya bersimpati kepada negara-negara yang melakukan anarkisme, pemberontakan seperti di Syria dan Irak. Nah, Terlalu jauh Pak itu. iya makanya Terlalu kan efeknya jauh. kita bicara lebih panjang. Jadi gini. Tidak terlalu jauh, Mas Mus. Kalau memang Bukan, kita bukan. serius ingin menangkal paham Karena sudah radikalisme. terbukti ada orang Indonesia yang menuju ke Nah, sana. iya, Dan sudah iya, kembali iya. 12 ini sementara dalam pembinaan di Safe House, di Kemsos. Jadi begini loh. Kalau kita memahami benar-benar untuk menangkal paham radikalisme ini, saya sepakat dengan Prof. Tujuan Tadi, kita bukan, membatasi, saya tidak setuju. mau menghentikan, tidak akan berhenti pimpinan radikal. Setuju. Tetapi kan tadi dibilang holistik. Website-website yang memicu pertengkaran, perkelahian kebencian, memelintir ayat Al-Quran, harus kita tutup karena itu menyebabkan menyebabkan radikal. Oke. Jadi orang nggak boleh berkumpul lagi dong nanti. Bukan soal berkumpulnya, kontennya yang dimaksud. Oke. Lah kalau itu Islam liberal itu kurang apa itu menyesatkan orang Indonesia? Maksud saya begitu. Jangan bicara dulu. Aslinya orang-orang liberal, Islam liberal ini lebih sesat dari mereka-mereka ini. Mereka Oke. mengadu domba antar ormas Islam, antar firqoh, antar mazhab, antar aliran. Maksud Mas Mus Tidak itu Anda dibiarkan panggil, saja begitu? Dibiarkan saja. Kalau Jadi dari nanti dulu, amatan kami tanpa kecuali. Nanti karena ada dulu, Bro. sekian Nanti dulu, Bro. Mohon maaf. Yang kita masukkan. Nanti dulu, Karena Bro. memang extraordinary Ya, tadi gitu. betul. Nanti dulu, Ya, siap. makanya Profesor bilang jangan menggeneralisir website-website yang menebar kebencian itu menyebabkan radikal lah. Sekarang yang jil ini kenapa nggak ada panggil juga blokir dulu. baik. Jangan kemudian yang Islam lurus ini yang ada blokir, yang sesat malah tidak diblokir. Iya, Ini oke. kebalik. Juga, ya. BNPT jangan terkesan-kesan ikut memperkeruh persoalan umat Islam ini merusak ya. Ini Baik. BNPT harus meluruskan. Baik. Begitu, Iya, iya, Bro. iya. Baik, Jangan seperti kalau itu. gitu saya harus mengatakan nanti dulu Nanti begitu. dulu. Oke, karena kita harus bergabung dengan Medan Siap begitu. kita lihat sekarang. Kita ada yang mendukung BNPT, ada yang mendukung pemerintah begitu untuk ya jangan tawar menawar dengan teroris Jadi dan ya terima radikalisme. kasih yang mendukung, terima Ah. kasih juga yang tidak mendukung karena itu membuat kita semakin dinamis berpikir. Oke. Kalau mendukung semua kan kita terlena. Oke. Tetapi kalau yang tidak mendukung ada something wrong. Cuman harus ada kita perbaikan, menganggap Prof. diri kita benar, Ah. tetapi ada potensi salahnya. Tapi harus ada Menganggap perbaikan, orang Prof. saya Kedepannya salah, harus ada potensi perbaikan benarnya. begitu. Karena jangan Nah, sampai ya. teman-teman Makanya ada budi-budi lain yang dirugikan begitu loh, Prof. Kita menerima masukan sistem. Kalau itu yang ada something wrong, ya kenapa kita mau bertahan di sesuatu yang tidak benar? Oke. Ya, kembali ke perbincangan dengan Mas Mustafa sebelumnya, penguatan ideologi Pancasila ini yang cenderung menurun. Oke. Makanya masyarakat yang lagi galau, Oke. ya, lagi galau itu mencari alternatif ideologi lain karena Pancasila ini dianggap tidak maksimal Oke. dan ada oknum yang melanggar sampai masyarakat menyalahkan Pancasila padahal Pancasila tidak masalah, Oke. oknumnya yang melanggar. Oke. Nah ini yang perlu ibarat sebuah pohon, itu pohon radikal, jangan dicabut radikalnya, tetapi ditanami pohon-pohon anti radikal di sampingnya, akhirnya pohon radikal itu sendiri akan mati. Kalau dia dicabut, prinsipnya patah satu tumbuh 1000. Artinya oknum yang ditangkap bukan situsnya yang ditutup seperti itu. Sudah betul sebenarnya udah paham nih maksudnya. Iya, Kenapa iya. situsnya yang ditutup yang diblokir bukan oknumnya?
makanya kita perlu tertibkan kembali ke depan. Artinya Teorinya sudah Enggak, bagus. artinya kan ini ada tim inti di kami sedang lakukan koordinasi yang baik. Apa yang terbaik untuk kita bukan lakukan. tidak mungkin selamanya bukan tidak akan mungkin diblokir terus BNPT baru akan dipanggil. mengevaluasi kebijakan yang sudah berlangsung. Akan dievaluasi. Oke, baik. Pak Termasuk Gema Kepala Islam. menyarankan agar disisir kembali, jangan kirim yang salah. Pak Deputi menyatakan kalau itu memang menyuarakan suara kedamaian, ya, dan menghentikan penyebaran paham-paham untuk Gema radikal Islam yang mungkin kan ada evaluasi terhadap mereka? tanpa kecuali. Yang kemarin 7 kita sudah bersepakat di depan pejabat Kementerian Kominfo, kita mencari waktu untuk pertama sebelum ketemu teman-teman yang 7 ini kita perlihatkan dulu, karena dari Hidayatullah termasuk menyatakan perlihatkan kami yang mana yang tidak sesuai. Gitu. Baik, Mas Budi, terakhir mungkin Mas Budi dari Anda sudah ada lampu hijau meskipun masih samar hijaunya begitu ya untuk mengevaluasi begitu. Harapan Anda? Harapannya ya jelas ya, kami ingin agar situs kami bisa Kembali aktif, dibuka begitu? kembali, bisa kembali aktif karena ini efeknya sangat luar biasa. Dan tidak benar yang disebutkan tadi Iya, begitu ya. sampai orang tua saya di kampung itu nelpon itu khawatir takut ya. Disangkanya nanti ikut teroris, ikut radikalisme, ya kerja apa di Jakarta, ikut aliran apa, disangka seperti itu. Dan saya menjelaskan kepada orang tua bahwa tidak demikian dan demikian. Tapi firm ya, Tapi situs kan Anda tidak digunakan untuk menyebarkan paham radikalisme. bisa dibuktikan. Ya. Apalagi Anda berteman baik dengan yang namanya Prof. Irfani Idris begitu kami, ya. Pernah menjadi narasumber itu Anda begitu. senantiasa beraudiensi dengan BNPT. Baik saat kepemimpinan Pak Ansyad maupun yang baru. Ini tanggal 26 Januari kemarin. Ya. Banyak gambar-gambar yang memperlihatkan kedekatan Anda ataupun juga kerjasama dengan pimpinan kami beraudiensi dan kami mendukung penuh langkah BNPT, tapi tolong agar tidak dilakukan dengan cara-cara yang seperti ini, tapi dilakukan dengan cara-cara yang baik, yang bijak gitu. Kalimat terakhir, Mas Mustafa? Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terakhir kali. Singkat saja, Mas. Yang pertama, ini adalah aset Islam. Situs ini adalah aset Islam. Ketika mengganggu situs yang sudah dibutuhkan oleh umat Islam ini, artinya mengganggu umat Islam seluruh Indonesia. Karena BNPT melakukan ini adalah sesuai tafsir BNPT, tanpa pertimbangan apapun dengan ormas Islam. Yang pertama. Yang kedua, kenapa ada fenomena, ada Gema Islam yang pro BNPT, yang mereka membantu BNPT, kok malah diblokir. Ada situs yang dikelola oleh salah satu pengurus Muhammadiyah, kok juga diblokir. Lalu yang melawan BNPT kok juga diblokir, kok semua diblokir, kenapa? Tapi ada yang tidak diblokir, yang bebas berkeliaran di luar sana. Yang aneh adalah, kenapa orang-orang ini menganggap ini aneh? Karena dari semua 7 web ini, maupun 22 yang lain, itu melawan satu kelompok yang sama selama ini yang saya lihat. Sehingga membuat ini diblokir semuanya. Mereka melawan Syiah. Jadi saya nggak tahu kenapa mereka semua melawan Syiah. Kemudian mereka diblokir semuanya melalui BNPT. Jangan sampai BNPT dipinjam tangannya oleh kelompok itu untuk menghantam semua aset Islam yang berbentuk website. Pak Prof, mohon diperhatikan. Di semua negara, ini sekarang di Houthi, di Yaman, Syiah lagi berkembang. Mereka ingin merebut negara. Kita jangan terlena ya. Itulah yang berbahaya. Jangan yang tidak merebut negara ini malah Anda blokir, berbahaya. Ini waspada ya, Prof. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir kali. Jadi BNPT maupun media-media ini akan menimbulkan ketidakpercayaan. Yang mereka kerjasama saja diblokir, apalagi yang tidak. Akhirnya menimbulkan antras, ketidakpercayaan antara media Islam dengan BNPT. Nanti akan ada pertanyaan, sebenarnya siapa di belakang BNPT itu? Akan ditanya seperti itu. Nah, biarkanlah media Islam ini menjadi penyeimbang media mainstream. Selama ini media mainstream tidak berimbang kabar-kabar tentang terorisme, tentang ISIS. Menurut Anda, teman-teman ini adalah penyeimbang? Penyeimbang. Ketika ada media Islam, maka umat Islam mendapatkan informasi yang berimbang, kanan dapat, kiri dapat. Kaidah cover both side didapatkan dengan adanya media Islam. Keberadaan teman-teman ini. Tanpa ada media Islam ini, kita mendapatkan informasi sepihak yang hanya berasal dari pemerintah atau aparat. Ini tidak imbang. Inilah kita hormati semua media untuk menghormati kaidah jurnalistik bernama cover both side. Seimbang, tabayun, check and recheck. Ini yang kita perlukan. Terima kasih Mas Mustafa. Tidak haram Prof menerima masukan meskipun seorang Profesor Irfani Idris. Sangat baik. Terima kasih Prof. Terima kasih atas sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia. Untuk Mas Budi dan juga Mas Mustafa, terima kasih. Nanti kita akan bergabung lagi di Apa Kabar Indonesia bersama dengan rekan Winnie Carita untuk ragam informasi lainnya. Tetap